Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi Note 8 ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya kalau buat telepon itu layarnya gelap. Selain untuk telepon layarnya gelap, dia juga buat VN atau buka VN ya. Untuk memutar VN itu layarnya gelap juga ya teman-teman ya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Redmi Note 8 ya teman-teman ya. Jadi biasanya untuk kendala layar gelap saat telepon atau buka VN itu biasanya berada pada sensornya teman-teman ya. Rata-rata masalahnya berada pada sensor. Jadi selain rusak di sensor, HP ini juga kendalanya di tombol power dan untuk di volumenya teman-teman ya. Tombol luarnya ini rusak ya. Nah ini untuk volume atasnya aman dan di bagian volume bawahnya tidak bisa. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahasnya bagaimana cara ganti tombol volume atau tombol power, tombol luar pada HP Redmi Note 8 ya. Bisa dilihat seperti ini, tombolnya melesak ya. Memang sangat sering terjadi untuk di HP Redmi Note 8 ya teman-teman ya. Jadi selain di tombol, HP ini juga rusak di sensornya atau layar gelap saat buat telepon atau buka VN ya. Rata-rata itu bisa dari layarnya terlepas atau ngangkat ataupun sensornya yang sudah error ya. Oke, sekarang langsung saja kita tes telepon 112 atau nomor darurat ya. Nah ini bisa kita lihat untuk telepon layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita tekan layar di bagian sebelah kanannya, bisa kita lihat dia langsung hidup layarnya teman-teman ya. Kita ulangi lagi, kita tes, lalu kita tekan di layar bagian kanannya ya. Nah seperti ini bisa kita lihat dia langsung hidup ya. Berarti masalahnya HP ini layarnya ngangkat, jadi menutupi jarak sensor ke layar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita putar VN atau kita play atau kita buka VN ya teman-teman ya, apakah layarnya gelap ya. Oke, langsung saja kita tes. Di sini kita putar untuk VN ya. Ini kita kecilkan dulu, kita tes, kita putar, bisa kita lihat di sini layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Namun kita tes nanti kalau kita tekan layar di bagian sebelah kanan, nah ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, layarnya langsung hidup karena memang untuk letak sensor pada HP Redmi Note 8 ini berada pada sebelah kanan dari kamera depannya teman-teman ya. Nah ini kalau kita tekan di sebelah kanan maka dia layarnya langsung hidup karena letaknya sensor itu ada di sebelah kanan kameranya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, jika kalian belum sempat membawa ke counter atau belum sempat mengelemnya, kalian bisa solasi saja di atas di samping-sampingnya teman-teman ya. Kalian bisa solasi dulu jika belum sempat membawa ke counter atau mengelemnya ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita matikan dulu HP-nya teman-teman ya. Tentunya seperti biasa sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan nih teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, di sini agak susah untuk mematikannya. Jadi cara buka backdoornya ini sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan cutter atau silet atau plat tipis seperti ini yang akan kita gunakan seperti ini, atau plastik bekas alas dari tempered glass teman-teman ya, atau anti gores ya. Oke, seperti ini. Jika sudah ada celah tinggal kita ikuti saja menggunakan plastik seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan minyak kayu putih untuk mempermudah ya melunakkan lem di backdoornya teman-teman. Oke, kita percepat saja untuk proses pembukaan backdoornya. Hati-hati jangan langsung ditarik karena ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan. Hati-hati jangan langsung ditarik nanti setelah terbuka. Oke, bisa kita lihat di sini backdoor sudah terbuka. Hati-hati jangan langsung ditarik ya. Ini ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint, kita lepaskan dulu. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita buka-buka bautnya teman-teman ya. Kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan nih teman-teman ya. Oke, baut sudah terlepas semua. Selanjutnya kita lepaskan penutup dari mesin Redmi Note 8 ini teman-teman ya. Kita lepaskan saja seperti ini. Oke, pokoknya harus tetap hati-hati teman-teman ya, jangan sampai ada yang ketarik nanti kameranya. Pelan-pelan saja. Nah ini bisa kita lihat di sini sudah terbuka. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada penutup dari tombol ini ya teman-teman, tombol luar ataupun fleksibelnya. Nah ini ada tutupnya, kita lepaskan saja. Ini banyak lemnya, kita bersihkan dulu ya. Untuk melepas kuncian dari tombol luar Redmi Note 8 ini teman-teman, ini ada kunciannya ya, jadi jangan sampai patah untuk kunciannya. Kita lepaskan dulu, kita bersihkan lemnya ya. Oke, di sebelah sini ya, sebelah kiri kalau dari belakang seperti ini ya. Kita bersihkan lemnya. Selanjutnya kita lepaskan kuncian dari tombolnya ini teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan saja, kita congkel pengunciannya. Nah ini untuk kuncian dari tombol luarnya. Nah ini bisa kita lihat, tinggal kita lepaskan saja tombol luarnya ya. Sering sekali rusak pada tombol luar HP Redmi Note 8, Note 7 sama ya teman-teman ya. Wajar ya karena ini HP lama, ini keluarannya tahun
tahun 2019 ya, tepatnya Januari 2019 saat launching HP ini teman-teman. Selanjutnya tinggal kita ganti saja tombol luarnya ya. Untuk tombol luarnya sendiri biasanya itu keseringan ya rusaknya itu berada pada karetnya yang menuju atau menempel di kitunnya teman-teman ya, dia jebol karena memang sudah kemakan waktu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita carikan gantinya dan langsung kita pasang ya teman-teman ya. Untuk posisi pemasangan tombol luarnya ini ada ininya teman-teman ya, bisa kita lihat di sebelah pinggir-pinggir ya. Nah ini untuk yang di volumenya juga di pinggir-pinggir. Oke, jadi jangan sampai keliru ya di bagian pinggir-pinggir yang tombolnya di ujung atau kunciannya ya. Kalau nggak pas nanti nggak bisa dikunci teman-teman. Oke, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Oke, yang tombol volumenya juga, tombol luar volumenya kita masukkan. Selanjutnya tinggal kita pasang saja penguncinya teman-teman ya. Kalau kebalik itu nggak bisa dikunci ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini sudah aman ya, tinggal kita presisikan seperti ini. Dan untuk tahap selanjutnya kita bisa matikan dulu karena kita akan melepas LCD-nya dan kita lem ulang ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan semua untuk LCD-nya, kita bersihkan sisa lem dan kita kasih lem, kita pasang semua LCD-nya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk proses pemasangannya atau pelepasannya ini ya teman-teman ya. Oke, hati-hati saat pelepasannya, jika memang belum lepas jangan dipaksa ya teman-teman ya. Oke, ini hanya dilakukan orang yang sudah biasa teman-teman ya. Kalau kalian ragu-ragu, dilem saja ya, dilem saja dari luar sedikit saja untuk mengelemnya. Oke, di sini sudah terlepas ya. Setelah kita lepaskan tadi, nah ini tinggal kita bersihkan nanti sisa lemnya, lalu kita lem ya, lem ulang, lalu tinggal kita pasang semua teman-teman. Oke, kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, layar LCD sudah terlepas. Selanjutnya kita bersihkan sisa lem yang menempel pada tulangan atau framenya, lalu kita bersihkan juga sisa lem yang ada di LCD-nya teman-teman ya. Kita bersihkan sisa-sisa lem, selanjutnya kita pasang ya. Oke, kita percepat saja untuk proses pembersihannya seperti ini ya. Kita kerik-kerik, bisa menggunakan pinset atau cutter ya. Kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, sudah bersih ya dari sisa-sisa lem. Untuk letak sensornya bisa kita lihat ya di sebelah kanan kamera. Nah ini adalah letak sensor proximity dari HP Redmi Note 8 ya teman-teman ya. Nah ini jadi untuk pengeleman di sekitaran sensor ini jangan dikasih lem ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita kasih lem saja di pinggir-pinggirnya. Oke, kalau kalian belum sempat mengelem, kalian bisa solasi saja pada pinggir-pinggir sebelah kanan kirinya teman-teman ya. Oke, jadi daripada nanti mati saat buat buka VN ataupun telepon, kalian bisa solasi dulu sebelum sempat membawa ke konter teman-teman. Oke, kita bersihkan yang di LCD juga ya, ini sudah bersih semua. Oke, ini kita bersihkan juga ya sisa-sisa lem yang ada di LCD, pelan-pelan saja ya, kita bersihkan menggunakan kuku saja seperti ini sudah cukup ya teman-teman ya. Oke, jika sudah bersih tinggal kita kasih lem ya. Untuk lemnya kita di sini menggunakan lem T7000 ya teman-teman ya. Jika kalian minat nanti bisa klik keranjang pada pojok video teman-teman ya. Atau LCD HP Redmi Note 8 ini kalian bisa cek untuk harganya, atau baterainya juga kita sediakan di keranjang pada pojok video teman-teman ya. Oke, nah ini adalah lem T7000 ya. Ini yang kecil sangat murah sekali harganya. Untuk yang besar kita biasanya menggunakan yang warna bening ya, untuk mengelem backdoor itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kasih lem dulu ya. Kita kasih lem T7000 yang warna hitam sedikit-sedikit saja, yang penting merata ya teman-teman, jangan terlalu banyak nanti melebar saat ditekan kalau terlalu banyak ya. Oke, pastikan sudah bersih untuk di framenya ya. Kita kasih lem, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan. Untuk proses pengelemannya hanya seperti ini teman-teman ya, jangan dikasih lem yang di seputaran sensor ya. Oke, kita percepat sedikit. Di bagian LCD juga nanti akan kita kasih lem sedikit-sedikit juga ya, yang penting merata ya teman-teman. Oke, kita percepat saja. Oke, jika sudah tinggal kita pasang saja. Hati-hati saat pemasangan ya teman-teman ya, pastikan presisi merata, nggak ada kotoran di bawah layar. Nanti jika ada kotoran atau bekas lem, kalau dipasang nanti ada seperti putih gitu ya teman-teman ya di layarnya. Oke, setelah kita pasang kita presisikan, kita urut seperti ini, jangan terlalu ditekan ya teman-teman ya. Oke, setelah terpasang nanti bisa kita kasih karet, kita tunggu hingga beberapa jam ya, sejam juga sudah cukup ya, sejam atau 2 jam gitu. Oke, kita urut-urut seperti ini, jangan terlalu kuat. Setelah presisi baru kita pasang-pasang semua, nanti kita kasih karet ya teman-teman. Oke, jika dirasa sudah presisi, kita sambil pasang-pasang semua teman-teman. Kita percepat saja untuk proses pemasangannya karena memang sangat mudah ya, tinggal kita pasang-pasang saja
nanti bisa kita kasih karet ya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pemasangannya teman-teman ya. Oke, setelah kita pasang-pasang langsung saja kita tes telepon ya, apakah layarnya akan mati seperti tadi. Oke, bisa kita lihat di sini sudah tidak mati. Harusnya kalau ditempel seperti ini mati teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, kita telepon nomor darurat. Nah, ini bisa kita lihat sudah normal untuk sensornya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi layar gelap saat telepon ataupun buka VN pada HP Redmi Note 8 ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini sudah normal, tidak mati lagi layarnya saat putar VN ya teman-teman ya. Jika HP kalian sudah dilakukan pengeleman pada layar namun tetap saja layarnya mati, berarti itu ada masalah pada sensornya ya teman-teman ya. Untuk mematikan sensor sangat mudah, cukup kalian tutup menggunakan solasi ya teman-teman ya. Atau jika layarnya retak di bagian sensor, berarti itu ya harus kalian matikan ya sensornya, kalian tutup menggunakan solasi teman-teman ya. Soalnya jika retaknya pas di sensor ya itu akan mengganggu jalannya sensor ya. Kalian cukup mematikan saja sensor pada HP Redmi Note 8 ya. Nah, seperti ini kalian bisa solasi ataupun ikat karet jika belum sempat mengelemnya teman-teman ya. Di seputaran sini kanan kiri saja kalian cukup menggunakan solasi ya teman-teman ya. Oke, jika layar kalian retak ya percuma saja dilem ya teman-teman, tetap nggak bisa, kalian harus mematikan sensornya. Untuk mematikan sensor kita harus menutupnya, untuk di settingan itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.